Menu pestanya sangat mewah, berupa daging dan anggur. Mejanya berperabot lengkap, disiapkan dengan sangat hati-hati. Hidangan disajikan dengan cita rasa estetika tinggi. Perempuan bijak telah berusaha keras di dalam membuat persiapan. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita memasuki episode ke-13 dalam serial pembahasan Kitab Amsal, yang pada hari ini dengan topik 2 undangan, dibaca dari Amsal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semuanya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 9 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nasihatnya tentang nilai mencari hikmat, Salomo melakukannya dengan berbagai variasi pendekatan. Dia membuat daya tariknya sendiri sebagai ayah bagi putra dan anaknya. Dia mempersonifikasikan hikmat sebagai seorang perempuan yang mengundang orang untuk memperhatikannya. Nasihat terakhirnya menyajikan 2 gambaran perempuan. Keduanya sedang menyebarkan undangan. Seorang perempuan yang melambangkan hikmat, dan seorang perempuan lainnya melambangkan kebodohan. Undangan siapa yang akan kita terima? Dari perempuan bijak atau perempuan bodoh? Mari pertimbangkan dulu. Yang pertama, undangan perempuan bijak. Amsal 9 ayat 1 hingga 12. Persiapan perempuan bijak, rumahnya sangat indah. Rumah yang besar dengan 7 tiang atau 7 pilar. Angka 7 menyiratkan
banyak gagasan tentang kesempurnaan. Bandingkan 7 kualitas kebijaksanaan atau 7 kualitas hikmat menurut Rasul Yakobus. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 17. Menu pestanya sangat mewah berupa daging dan anggur. Mejanya berperabot lengkap, disiapkan dengan sangat hati-hati, hidangan disajikan dengan cita rasa estetika tinggi. Perempuan bijak telah berusaha keras di dalam membuat persiapan. Panggilan perempuan bijak. Dia ingin didengar. Dia telah mengutus gadis-gadisnya, yakni pekerja-pekerja ataupun pelayan-pelayan perempuannya, mengingatkan kita tentang Yesus Kristus yang mengutus para rasulnya. Dia berseru dari tempat yang tertinggi di kota. Dia mengundang yang sederhana dan mereka yang kurang berpengalaman untuk makan dan minum dari pesta yang telah disiapkannya dengan rapi, untuk meninggalkan kebodohan dan untuk pergi hidup di jalan pengertian. Mengapa dia tidak mengundang pencemooh? Menasihati pencemooh hanya akan mempermalukan dan merugikan orang yang melakukannya. Namun, orang bijak dan adil akan menghargai dan akan belajar nasihat dari hikmat ini yang dipersonifikasikan dengan perempuan bijak ini. Perempuan bijak berusaha keras untuk menjangkau mereka yang mau mendengarkannya. Janji dari perempuan bijak ini adalah hikmat dan pengertian bagi orang yang mau berpegang. Kemudian untuk mereka yang takut akan Tuhan akan mendapatkan pengertian dan kebijaksanaan hidup. Untuk mereka yang mengenal Tuhan akan semakin bertambah-tambah pengenalannya akan Tuhan. Dan bonus yang luar biasa akan ditambahkan untuk mereka berupa umur panjang, hari-hari mereka akan berlipat ganda. Ini sungguh adalah janji berkat dan juga janji bonus yang luar biasa indahnya. Untuk menguntungkan diri sendiri, yakni orang-orang yang terpanggil untuk mengikuti jalan hikmat. Kebijaksanaan akan memberkati diri sendiri karena kita akan mendapatkan pertolongan hikmat, pertolongan dari Tuhan ketika kita memilih jalan hikmat ini. Sedangkan para pencemooh akan melukai diri sendiri karena mereka menanggung segala malu dan kecelakaan dan malapetakannya sendirian. Perempuan bijak ingin kita memiliki kehidupan yang terbaik. Undangan perempuan bijak benar-benar sangat menjanjikan, terutama jika kita mempertimbangkan dengan cermat alternatifnya. Yang kedua adalah undangan perempuan bodoh, dikatakan di dalam Amsal 9 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Persiapan perempuan bodoh, dia benar-benar tidak membuat persiapan sama sekali. Sebaliknya, dia bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Dia lantang dan berkepala kosong, serta berwajah garang bandingkan dengan kurangnya persiapannya. Mau mengundang orang tetapi tidak ada persiapan. Lalu kita mau melihat isi undangannya serta undangannya bagaimana dia melakukannya. Dia duduk di depan pintu rumahnya, tidak seperti perempuan bijak yang mengutus gadis-gadisnya untuk memperdengarkan seruan, untuk memanggil orang-orang yang kurang berpengalaman. Tetapi dia duduk di atas kursi di dekat tempat-tempat tertinggi di kota, di mana perempuan bijak juga berseru. Perhatikan bahwa perempuan bodoh berseru dari posisi kursi malas. Jadi memang terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara cara perempuan bijak dan perempuan bodoh. Perempuan bodoh memanggil mereka yang lewat. Amsal 9 ayat 15 sampai 16 dikatakan, terutama yang tidak berpengalaman dan tidak berakal budi, dan mereka yang kurang berpengertian.
Perempuan bodoh berusaha bersaing dengan perempuan bijak untuk mencari jiwa laki-laki. Janjinya ataupun isi undangan dari janji perempuan bodoh adalah air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Amsal 9 ayat 17. Ini adalah sebuah kiasan tentang menjalin hubungan yang terlarang, karena dia statusnya sebenarnya sudah menjadi istri orang lain, tetapi dia masih mengincar pria-pria yang tidak berpengalaman untuk dijerat dan memiliki perselingkuhan dengan mereka. Nah, janji mereka itu adalah janji-janji yang kelihatan manis, tetapi itu adalah janji palsu, janji yang selalu diingkari dan tidak pernah digenapi. Janji yang tidak diketahui oleh kurangnya pengertian pada orang yang tidak berpengalaman. Amsal 9 ayat 18. Rumahnya adalah rumah menuju maut. Rumahnya adalah jalan menuju ke neraka. Perempuan bodoh menjanjikan banyak hal, tetapi memberikan kehidupan yang sangat buruk. Kesimpulannya, undangan siapa yang harus kita terima? Perempuan bijakkah yang telah mempersiapkan banyak hal dan akan memberikan apa yang telah dia janjikan? Atau perempuan bodoh yang menjanjikan banyak hal tetapi memberikan yang sebaliknya? Pilihannya harus jelas, bahkan untuk orang yang tidak berpengalaman sekalipun. Demikianlah akhir nasihat Salomo, dirancang untuk mendorong perolehan hikmat kebijaksanaan, menggambarkan keunggulan kebijaksanaan atas kebodohan. Dalam pelajaran kita berikutnya di hari esok, kita akan melanjutkan perenungan dalam serial Amsal pasal ke-10 dan seterusnya dengan menggunakan pendekatan tematis. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap hari kita bertambah-tambah cinta hikmat kebijaksanaan, sehingga hikmat dan kebijaksanaan bertumbuh kembang di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh penuh hikmat dan membawa jalan yang bijaksana dimanapun kita menempuhnya, serta memberkati semua orang yang berelasi dengan kita. Shalom.